Selamat siang. Selamat pagi. Terima kasih. Pada ibadah pagi hari ini, kita akan bersama-sama mengingat dan merayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan di tengah ibadah kita hari ini akan pula dilayankan sidi dan baptis dewasa. Tema ibadah adalah menjadi satu melalui kenaikan. Akan dilayani oleh beliau, Ibu Pendeta Maria Puspitasari, beserta Bapak Pendeta Harpin Karisma Santituta. Untuk itu mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya meminta kita untuk mengambil saat hening sejenak. Saat hening cukup, kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memasuki panggilan beribadah dan kita akan berlitani. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan, dengan diiringi bunyi sangkakala. Haleluya. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Haleluya. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan menyanyikan pengajaran. Haleluya. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Haleluya. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Haleluya bagi Allah yang mulia. Nyanyian malaikat nyaring bergema. Yesus
surga, agung kasih-Nya. Dia mendoakan kita umat-Nya. Kasih dan anugerah dicurahkannya, tempat bagi kita disediakannya. Sudah sempurna karya selamatnya. Yesus naik ke surga, puji nama-Nya. Marilah kita masuki ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini dengan pengakuan bahwa penolong kita yang sejati adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Silakan duduk kembali.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam menghayati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, kita perlu kembali melihat bahwa kesatuan pribadi Yesus sebagai Allah sejati dan manusia sejati dipertegas dengan naiknya raga Yesus ke surga. Oleh karena itu, hari ini kita kembali memaknai kesatuan kasih Allah Trinitas yang juga mengundang manusia untuk juga menjadi satu dalam persekutuan kasih-Nya dalam peristiwa kenaikan Yesus. Manusia perlu menghayati bahwa dalam kehidupan bersama di dunia, kita pun diundang untuk memelihara kesatuan antar ciptaan dan menerima perbedaan sebagai respon syukur atas karya Allah dalam kehidupan kita. Mari kita respon bersama dengan kita memujikan KJ 225, Berkereta Awan Putih. Berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi dan menuju tatanya, dan menuju tatanya. Berterulah tiap makhluk, tiap lidah pun mengaku, Yesus Tuhan semesta, Yesus Tuhan semesta. Yesus Raja Maha Kuasa, bersujudlah bangsa-bangsa dan menjadi murid-Nya, dan menjadi murid-Nya. Kita perlu senantiasa menyadari bahwa kita tidak sempurna, baik dalam menjalani kehidupan yang berkenan pada Allah. Mari datanglah kepadanya dalam pertobatan yang menjadi tumpuan bagi kita untuk menyadari kesalahan dan berbalik kepada Allah. Mari kita mengaku dosa-dosa kita. Bapa yang penuh belas kasih, kami mengakui diri kami hanyalah manusia yang lemah. Di dalam kami menjalani kehidupan kami tidak jarang jatuh dalam godaan hidup yang membawa kami, bahkan menjerumuskan kami dalam dosa. Di dalam perjuangan menjaga kesatuan kasih, kami menghadapi berbagai tantangan hidup, bahkan tidak jarang kami menyerah di dalamnya. Ya Bapa, ampunilah kami. Kiranya Roh Kudus terus memimpin kehidupan kami, menuntun serta menguatkan, sehingga kami senantiasa dituntun dalam setiap perjuangan dan perjalanan kehidupan kami untuk terus berbarui diri, masuk dalam pertobatan, serta terus mengubah diri kami menuruti kehendak firman Tuhan, serta di dalam kehidupan kami ini tetap setia dalam menjaga kesatuan kasih. Kiranya Engkau menguatkan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lihat
berdiri. Karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan umat-Nya. Pertobatan yang dinyatakan secara tulus akan memulihkan. Sebagaimana pemazmur berkata di dalam Mazmur 32 ayat 5 berfirman demikian, "Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih Allah mengikatnya bagi kita umat-Nya. Kita disatukan oleh Roh Allah. Kita satu di dalam-Nya. Mari kita bernyanyilah, mari nikmati kasih-Nya, mari gandeng tangan agar dunia tahu kita satu di dalam-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan batin kita. Kita heningkan diri kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami sungguh menyiapkan hati kami menerima sabda-sabda-Mu. Di sepanjang hari dan di tengah-tengah setiap gumul juang kehidupan kami, dalam perhentian saat ini, kami sungguh merindukan sapaan sabda Tuhan yang menyegarkan jiwa, yang memperbarui langkah kami dan menguatkan setiap tujuan kehidupan kami. Bapa yang penuh kasih, kiranya Engkau berkenan untuk membimbing dan menuntun kami pada kebenaran, sehingga sabda-sabda-Mu tidak berhenti hanya dalam permenungan kami saja, tetapi juga kami nyatakan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari, dalam setiap ungkapan kami, tindakan kami, dimanapun kami berada, sabda Tuhan menjadi daya gerak kami, dan kasih senantiasa kami nyatakan dengan setia di sepanjang waktu. Kiranya Tuhan membimbing kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajar benar, firman kehidupan, indah benar, ajar benar, firman kehidupan.
Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan semua jemaat, marilah kita sambut bacaan pertama tadi dengan Mazmur Tanggapan. Mazmur Tanggapan akan kita baca secara litani dari kitab Mazmur pasal ke-47 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Marilah kita berlitani dengan ria-ria, dan setelah selesai pembacaan Mazmur Tanggapan ini, kita boleh bertepuk tangan. Untuk memimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik diiringi sorak-sorai. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Allah adalah Raja seluruh bumi, bermazmurlah dengan nyanyian pengajar. Allah memerintah segala raja atas bangsa-bangsa, Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Bacaan kedua diambil dari Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Efesus 1 ayat 15 sampai 23.
Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, dan kekuasaan, dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53 akan saya bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua yang demikian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, nabi-nabi dan Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Namun kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah Dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan kita. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi. Hari ini sungguh menjadi hari yang memberikan daya kekuatan pada kita. Bahwa saat ini kita bersama-sama mengenang, kita bersama-sama menghayati, memaknai peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Tetapi peristiwa ini
ternyata tidak mudah bagi para murid. Karena sebelum itu mereka harus berjuang terlebih dahulu sebelum memaknainya dengan bersukacita, dengan hati yang gembira, dengan sorak-sorai, dan memuliakan Tuhan di bait Allah. Banyak sekali perjuangan-perjuangan yang mereka alami dan digumulkan dalam diri mereka masing-masing. Sebagaimana kalender gerejawi kita dalam 1 tahun ini, perputarannya dimulai ketika kelahiran Yesus Kristus, kemudian kematiannya, kebangkitannya, dan saat ini kita menghayati kenaikannya ke surga. Ada satu lagi tapi ini belum, kita tidak tahu kapan, yaitu kedatangannya yang kedua. Dalam peristiwa kelahiran sampai pada kebangkitannya ini, para murid juga mengalami banyak sekali pergumulan-pergumulan dan perjuangan yang hebat. Bahkan sampai ketika Tuhan Yesus bangkit, menampakkan diri pada mereka, sampai beberapa waktu lamanya, ada di antara mereka yang masih merasa khawatir, takut. Bahkan harus dibuktikan sendiri sebelum mereka percaya apa yang sedang terjadi. Padahal ketika mereka mengikut Yesus, ketika mereka belajar bersama, mendengarkan ajarannya dan kasihnya bagi mereka, Yesus telah mengatakan berkali-kali bahwa anak manusia harus menderita, ia harus mati, dan ia bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi permenungan ini pun ternyata belum begitu mengakar kuat dalam diri para muridnya. Sampai pada akhirnya di hari kenaikannya ke surga, ini menjadi peristiwa yang sangat penting bagi para murid. Mereka menyaksikan sendiri sosok yang mereka anggap sebagai gurunya, sebagai sosok yang baik, kini terangkat ke surga. Menjadi menunjukkan bahwa sosok ini betul-betul dari Allah, yang ia mewujudkan diri dalam rupa manusia, menolong umatnya, dan menebus kita, serta menjadi juru selamat bagi kita. Tetapi karyanya belum selesai sampai situ. Ia pun memberikan janji yang baik, yaitu Roh Penghibur. Dalam Roh Kudus ini hingga saat ini kita hidup bersama-sama dalam kesatuan persekutuan kita. Roh Kudus senantiasa membimbing kita. Dan inilah juga yang menggerakkan para murid untuk tetap percaya dan setia mewartakan kabar baik kerajaan Allah yang memberikan daya kekuatan bagi mereka. Disinilah semuanya dimulai kembali. Bahwa Yesus Kristus kini mewujud kembali dalam Roh Kudus hingga saat ini terus membersamai kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kenaikan Yesus ke surga bukan hanya dimaknai dengan rasa sukacita saja, atau juga takjub, sebagaimana yang dirasakan oleh para muridnya. Di sini justru menjadi titik poin yang cukup berat yang harus mereka lanjutkan adalah bagaimana mereka mewartakan kembali tugas panggilan ini dalam kehidupan para muridnya, dan itu tidak mudah. Kenapa Tuhan Yesus tidak langsung menunjukkan pada dunia ini ia naik ke surga? Kenapa peristiwa itu hanya disaksikan segelintir saja? Karena ia menghendaki setiap orang bukan hanya melihat dan instan langsung takjub, tetapi ia pun menghendaki setiap orang mengalami, merasakan daya gerak Roh Kudus dalam dirinya, yang menumbuhkan dan menguatkan, bukan hanya mengakar saja, tetapi juga berdampak dalam kehidupan umatnya. Ini juga yang dituntun bagi para muridnya, sehingga mereka pun perlu memulainya dari lingkup yang lebih kecil dulu di Yerusalem, sebelum mereka mewartakan ke lingkup yang lebih luas.
Mereka pun harus berjuang untuk memahami apa yang disaksikan, merasakan apa yang dialami itu, apa yang sedang dimaknai itu. Sehingga betul-betul mereka menghidupinya, menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan mereka, dalam iman mereka. Termasuk kita saat ini, bagaimana kita menjadi satu dalam kenaikan ini. Kita sebagai persekutuan pun diingatkan tetap menjaga kasih dalam keutuhan kesatuan kita sebagai umat Allah. Bagaimana gereja bukan hanya mengakar, menghayati setiap peristiwa gerejawi itu dengan rasa, tetapi juga dengan tindakan, dengan kehadiran kita pada sesama kita. Bagaimana kita bukan hanya, oh itu orang Kristen, tapi bagaimana menjadi sosok Kristen yang sejati, yang turut ambil andil dalam pewartaan kasih Allah ini. Sebagaimana juga diperjuangkan oleh para muridnya. Tuhan pun berkenan bagi kita untuk bergumul juga, merasakan, mengalami dan bertumbuh di dalamnya. Berbuah kasih yang nyata dalam kehidupan kita. Kalau hari ini nanti kita akan menyaksikan prosesi peneguhan sidi dan baptis dewasa. Dalam tahapan ini, saya dulu pun juga memaknai, oh ini berarti sudah sah saya sebagai warga dewasa begitu. Senang saya karena nanti dapat surat tanda peneguhan sidi dari gereja. Senang dapat surat tanda baptis dewasa dari gereja. Tetapi jangan salah, itu belum usai. Disitulah kita akan memulai kembali dalam mengingat keputusan untuk mengaku percaya. Keputusan kita untuk percaya pada Allah. Keputusan kita untuk hidup sebagai warga gereja yang penuh tanggung jawab dan baik dan setia. Bukan hanya dalam pelayanan tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Nyatakan diri sebagai orang Kristen yang sejati. Kalau suratnya tadi itu simbolis, tetapi diri kita ini, bagaimana kita membawa diri ini menjadi penguatan yang sebetulnya. Bagaimana kenaikan itu mendapat maknanya. Kita diutus dan dibersamai oleh Roh Kudus, bukan tanpa tujuan, tapi pun kita diutus bersama mewartakan kasih, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, kerukunan, kasih, pengampunan, senantiasa kita nyatakan dalam kehidupan kita masing-masing. Serta di sini menunjukkan pengharapan yang baik bagi kita. Oh, Yesus Kristus kembali ke surga, menandakan bahwa kita pun nanti akan kembali ke asal kita nantinya. Kita pun tidak perlu khawatir dalam menjalani kehidupan. Ada tempat yang baik bagi kita. Oleh sebab itu, jalanilah kehidupan pun dengan baik dan bersandar pada Allah. Hidup dalam kasih dan saling menopang sebagai kesatuan dalam persekutuan kita, dalam keluarga kita, dalam kebersamaan kita semuanya. Kita perjuangan itu bersama-sama dalam pengharapan ini. Mari kita menghayati bersama-sama hari kenaikan ini, sebagaimana kita diutus kembali, dikuatkan, mewartakan semangat kesatuan sebagai umat Allah, dan kita kembali mewartakan dalam keseharian kita masing-masing. Berdampaklah, berbuahlah, bukan hanya mengakar, tetapi buah dan dampak itulah yang menjadikan nyata kasih-Nya pada kita dalam kehidupan kita, di mana Roh Kudus ada bersama-sama kita, menghibur, menuntun, dan terus memperbarui kehidupan kita. Selamat memasuki dan memaknai hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Selamat menghayati kembali kehidupan pelayanan kita. Selamat berbagi kasih, Tuhan memberkati. Amin. Satu doa bagi kita masing-masing. Kita respon bersama sabda Tuhan tadi dengan kita memujikan Roh-Mu yang hidup.
Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah padu di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damai-Ku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku, yang menyertai-Ku. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Selanjutnya persembahan pujian dari Paduan Suara Deborah, kami persilahkan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang terkasih, sebagaimana telah diwartakan kepada jemaat dan tidak ada keberatan yang sah yang disampaikan kepada Majelis GKJ Purwokerto, maka dalam ibadah ini akan dilayankan sakramen baptis. Sakramen baptis adalah alat pemeliharaan iman sekaligus tanda penyelamatan Allah. Sakramen baptis menunjukkan yang pertama, pembasuhan manusia dari dosa oleh darah Kristus. Dua, pengampunan dosa. Yang ketiga, pembenaran atas manusia oleh Allah. Dan yang terakhir adalah kelahiran baru. Sebelum bersama-sama kita menerima pelaksanaan sakramen baptis, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang dalam penuh kasih, kiranya Engkau berkenan memberkati pelayanan sakramen baptis ini, sehingga saudara-saudara kami yang menerima baptis hidup di dalam Tuhan dan menjadi sarana saksi-Mu dan kuat untuk menjalani kehidupan dengan tetap percaya pada Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang akan menerima sakramen baptis, dipersilakan berdiri dan maju ke depan. Saudara Haryanto, Saudari Jessica Ragil Felimona, Saudara Meikis Edek Kris Adityo, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, agar jemaat menjadi saksi bahwa saudara-saudari menerima penyelamatan Allah dan bersedia melaksanakan kehendak-Nya, maka saudara-saudara dipersilakan untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah saudara meyakini anugerah keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah saudara bersedia hidup seturut kehendak Allah dengan memelihara kekudusan sakramen, bersekutu dengan jemaat, dan meyakini syahadat? Yang ketiga, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk pengembalaan berdasarkan Alkitab? Bagaimana jawab saudara Haryanto? Dengan segenap hati. Puji Tuhan. Bagaimana jawab saudara Jessica Ragil Felimona? Bagaimana jawab saudara Meikis Edek Kris Adityo? Dengan segenap hati. Puji Tuhan. Mari kita sambut jawaban saudara-saudara kita ini dengan bersama kita memuji dari Kidung Pujian NKB 126. Yang terbaik kepada Tuhanmu.
Saudara Haryanto, saudara saya baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara Jessica Ragil Felimona, saudara saya baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara Matt Chris Ede Chris Adityo, engkau saya baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu dimohon untuk bangkit berdiri, kita akan menerima berkat untuk baptis ini. Tuhan Allah memberkati saudara untuk menjalani hidup baru dan menjadi saksi perjanjian Allah hingga mencapai keselamatan kesempurnaan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ketiga saudara kami ini yang menerima baptis. Kiranya Engkau Allah yang terus menopang, mendampingi, hingga mereka terus hidup di dalam keselamatan yang sempurna. Di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bisa kembali ke tempat lebih dulu. Jemaat yang terkasih, kita sudah menyaksikan baptis dewasa untuk saudara-saudara kita. Dan juga sebagaimana telah diwartakan kepada jemaat dan tidak ada keberatan yang sah, maka dalam ibadah kenaikan Kristus ini juga akan dilayankan pengakuan percaya. Saudara-saudara kita tersebut ketika masih anak-anak, mereka sudah dibaptis. Sehingga telah menerima anugerah keselamatan dan juga sudah menjadi anggota gereja. Sekarang setelah dewasa melalui proses pembelajaran, perenungan dan pendampingan dan tentu saja atas bimbingan kuasa Roh Kudus, saudara-saudara tersebut akan menyatakan pengakuan percaya. Dan itu menjadi bukti bahwa mereka telah percaya dan menerima keselamatan anugerah Allah. Dan tentu saja sebagai pribadi yang dewasa secara iman, mereka siap untuk menerima hak dan tentu saja tanggung jawab sebagai jemaat
yang ada di GKJ Purwokerto. Sebelum pelaksanaan pengakuan percaya atau CD, saya mengajak kita semua untuk bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Ketika mereka masih kanak-kanak, mereka dihantar oleh orang tua mereka untuk dibaptis. Iman orang tua lah yang menghantar mereka untuk menerima tanda baptis, menyerahkan anak-anak dalam kuasa dan keselamatan Kristus. Saat ini ketika mereka sudah semakin besar dan dewasa, mereka menggumuli iman mereka dan mereka datang kepada Tuhan untuk mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kiranya Engkau Allah yang dalam kasih-Mu meneguhkan pengakuan percaya ini, menolong dan menopang mereka untuk menjadi pribadi yang dewasa. Berkatilah pelayanan ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang akan menyatakan pengakuan percaya dimohon untuk berdiri dan maju ke depan. Saudara Revan Amozrat Aprilia Simamora. Saudara Theodore Putra Wibowo. Saudara Otniel Aldaka Putra Irawan. Saudari Rubita Ayu Renggani. Saudari Keisha Anggun Widiningrum. Saudari Marita Gracia Esther. Saudara Sintike Hodawia Irden Ginzane. Saudari Marita Hana Adi Putri. Saudara Mahesa Aiki Krespati. Saudari Raden Roro Tiatira Ayu Ardaneswari Adiwidya. Saudari Alesia Benedikta Widiawan. Saudari Keila Natalia Muntaf. Saudari Gabrielia Roseneri Octavia. Saudari Gita Sapira Umbu Pati. Saudara Ebenezer Samudra Pangaksami. Saudara Daniel Indrajati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, agar jemaat dapat menjadi saksi pengakuan percaya saudara, maka saudara-saudara silakan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah saudara meyakini telah menerima anugerah keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui sakramen baptis ketika saudara masih kanak-kanak? Yang kedua, apakah saudara bersedia hidup seturut dengan kehendak Allah dengan memelihara kekudusan sakramen, bersekutu dengan jemaat, dan mengakui pengakuan iman rasuli? Yang ketiga, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk pengembalaan berdasarkan Alkitab? Bagaimana jawab saudara Revan Amozrat Aprilia Simamora? Ya, dengan sepenuh hati. Puji Tuhan. Bagaimana jawab saudara Theodore Putra Wibowo? Sepenuh hati. Puji Tuhan.
Bagaimana jawab saudara Otniel Aldaka Putra Irawan? Ya, dengan sepenuh hati. Puji Tuhan. Bagaimana jawab saudari Rubita Ayu Renggani? Ya, dengan sepenuh hati. Puji Tuhan. Bagaimana jawab saudari Kesia Anggun Widiningrum? Sepenuh hati. Puji Tuhan. Bagaimana jawab saudari Marieta Gracia Esther? Ya, dengan sepenuh hati. Puji Tuhan. Bagaimana jawab saudara Sintike Hodawia Irden Gizane? Ya, dengan sepenuh hati. Puji Tuhan. Bagaimana jawab saudari Marita Hana Adiputri? Puji Tuhan. Bagaimana jawab saudara Maesa Aiki Krespati? Ya, dengan sepenuh hati. Puji Tuhan. Bagaimana jawab saudari Raden Roro Tiatira Ayu Ardaneswari Adiwidya? Sepenuh hati. Puji Tuhan. Bagaimana jawab saudari Alesia Benedikta Widiawan? Puji Tuhan. Bagaimana jawab saudari Keila Natalia Muntaf? Ya, dengan sepenuh hati. Puji Tuhan. Bagaimana jawab saudari Gabriela Roseneri Octavia? Puji Tuhan. Bagaimana jawab saudari Gita Sapira Umbupati? Puji Tuhan. Bagaimana jawab saudara Ebenezer Samudra Pangaksami? Ya, dengan sepenuh hati. Puji Tuhan. Bagaimana jawab saudara Daniel Indrajati? Ya, dengan sepenuh hati. Puji Tuhan. Mic-nya, bisa diambil mic-nya. Saudara-saudara dimohon untuk sujud dan Bapak Ibu diminta untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat CD ini. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan Allah memberkati saudara-saudara untuk menjadi saksi keselamatannya, menjalani kehidupan secara dewasa dalam iman, dan terus-menerus hidup tangguh di dalam Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Tolong anak-anak kami yang sudah mengaku percaya. Beri ketangguhan dalam hidup mereka untuk biasa menjadi saksi-Mu dan mengenalkan Kristus kepada banyak orang di dalam kehidupan mereka hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari diperkenankan duduk kembali. Monggo anak-anak dimohon saudara-saudari bangkit berdiri untuk menerima surat CD.
bisa menghadap ke jemaat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah saudara-saudara kita yang sudah mengaku percaya dan juga sudah menerima baptis dewasa. Dan puji Tuhan melewati proses katekisasi yang didampingi oleh para tim yang terdiri dari 3 orang pendeta dan beberapa saudara-saudara Bapak Ibu yang dimintain untuk terlibat seperti Pak Yohanes Triwidiantono, Bu Ana Kartika, Bapak Irawan. Maka proses katekisasi berlangsung kurang lebih 9 bulan. Dan juga dalam retreat didampingi oleh tim para pemuda. Mungkin Mas Yosa juga bisa berdiri mewakili Komisi Pemuda yang sudah mendampingi proses retreat selama ini. Dan puji Tuhan semua berlangsung dengan baik dan hari ini mereka menerima baptis dewasa dan sidi. Izinkan saya meminta orang tua ataupun wakil dari keluarga untuk berdiri. Mungkin ada wakil keluarga atau orang tua dari Mas Haryanto untuk bisa berdiri. Inilah wakil keluarga dari Mas Haryanto. Mas Haryanto ini sudah tidak punya bapak dan ibu. Ya, puji Tuhan. Kemudian dalam proses pergumulan bergereja akhirnya menempatkan hatinya di GKJ Purwokerto. Ya, kita bersyukur Mas Haryanto kiranya tetap bergabung ya Mas. Dan kemudian aktif di GKJ Purwokerto. Terima kasih Pak Sugeng yang bersedia mewakili orang tua. Matur nuwun, silakan duduk. Kemudian Saudara Jessica Ragil Felimona, mungkin keluarga dan orang tuanya. Ini keponakannya Likwal. Iya. Kalau mau lihat bapaknya Feli ya lihat Likwal ya. Itu kembarannya. Karena Mas Sarjono kondisi kesehatan tidak mungkin naik dan tidak bisa hadir, diwakili oleh Pak D dan ibunya. Puji Tuhan ya Bu, bisa hadir. Ini Feli ya. Terima kasih, silakan duduk Likwal, untung tidak di pelataran lagi ya. Kemudian Saudara Matt, Chris, Edek, Chris Adityo. Kalau pernah kenal Nezar, nah matur nuwun Ibu, puji Tuhan bisa hadir. Terima kasih ya Bu. Iya, ini adiknya Mas Nezar, mana Nezar? Oh ya, terima kasih Ibu, diperkenankan duduk kembali. Kemudian untuk yang Sidi, Saudara Revan, Amozrat, Aprilia, Simamora, mungkin yang hadir Mbak Uli, monggo Mbak Uli berdiri. Hari ini tidak bisa hadir karena neneknya mungkin Bapak Ibu sudah tahu informasi tadi malam meninggal Bu Bukit. Ya, ini Revan cucunya dan Ibu Simamora karena kondisi kesehatan tidak bisa hadir. Kiranya tetap semangat ya Mbak Uli, salam duka buat keluarga, terima kasih. Theodore Putra Wibowo, monggo Bapak Ibu untuk berdiri Pak Nugroho. Ya, jadi kalau ditelepon Pak Nugroho jangan takut ya, karena ini komisi RR. Iya. Nanti bisa pesan makanan di baksonya di dekat Samsat. Ya. Theo sambil dada-dada ya, karena di belakang nggak kelihatan ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kemudian silakan duduk. Otniel Aldaka Putra Irawan sambil dada-dada Dek. Mungkin yang di belakang, Anda nggak tahu karena kalau iya. Nah, jangan garuk-garuk, dada-dada maksud Bu Maria. Iya. Ini putra dari Bapak Ibu Teguh. Ya. Ya, ini putra cucunya Mbah Tadi ya. Ya memang tidak bisa dilepaskan lekatannya dari Mbah Tadi. Terima kasih Pak Teguh dan Ibu untuk putranya bersedia untuk Sidi. Matur nuwun, silahkan kembali. Kemudian Rubita Ayu Renggani, monggo Mas Aris. Dan juga, nah ini. Terima kasih karena Bita, dada-dada Bit. Oh gitulah, karena kamu anak esopo mengko. Ya, ini terima kasih karena bapaknya meskipun beda iman tetapi memperkenankan Bita dibaptis. Dulu waktu baptis bapaknya yang bawa ya. Dan kemudian juga bersedia untuk anaknya mengaku percaya. Terima kasih atas kerendahan sebagai seorang bapak untuk anaknya tetap percaya pada Yesus. Terima kasih, Aris, Tuhan berkati. Ya. Kemudian Kesia Anggun Widiningrum. Nah, mana monggo Pak Warsono ya. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Ini Pak Warsono masih warga titipan sebetulnya.
Sudah bertahun-tahun dan cepet, ayo gitu ya. Ini dari Klaten, ya. Beliau ini sudah lama tinggal di Purwokerto, tetapi masih titipan dari gereja. Ya, terima kasih Pak Warsono, Tuhan berkati. Kemudian orang, ini perlu dikenalkan nggak ya orang tua Grace ya? Marita Gracia Esther, monggo Pak Beni, Bu Beni. Nah ini, Grace, dada-dada Grace, nah gitu. Ya terima kasih Pak Beni dan Ibu. Kemudian Sintike Hodawia Irdan Gisani, monggo Mas Ogi dan Mbak Gita. Ini masih Mas-Mas dan Mbak Agi ya, tapi anaknya sudah besar piye Mas, ya masih Mas. Jadi anaknya apa bukan ya? Masih Mas. Di rumah manggil Mas Ogi juga ya kayaknya. Oh iya. Ya selamat Mas Ogi, Tuhan berkati. Silakan duduk kembali. Kemudian ini kayaknya kelompok Samson ya. Mahesa Eki Krespati. Ini monggo Pak Eko dan Ibu yang biasa pegang sound ya. Terima kasih, selamat untuk putranya, Tuhan berkati. Matur nuwun. Nah, ini Tia karena tidak mau dipanggil namanya karena kepanjangan. Saya bilang, "Dok, namamu panjang aku tetap sebutkan. Raden Roro Tia Tira Ayu Ardaneswari Adiwidya." Ki kayaknya patungan semua mbah-mbah. Monggo Bapak Ibu Widodo untuk, nah ini ya. Terima kasih. Anak barepnya, ya ini cucunya Pak Kirman. Ya sebentar dulu, terima kasih. Kemudian boleh duduk, kemudian saya kenalkan Marita Hana Adiputri, dada-dada dulu dek. Ya, dadanya kurang kencang karena kamu di pojokan. Nah, dada nggak bisa kencang memang. Monggo Bapak Ibu guru, bapaknya guru soalnya. Nah ini Mas Win. Pak Adi kalau dikenal di SMA ya, Kristen ya. Selamat Mbak, manggilnya biasa Mbak ya. Selamat Ibu dan Bapak, Tuhan berkati untuk putranya Sidi. Diperkenankan untuk duduk. Kemudian ini Alicia Benektita Widiawan. Monggo Pak Wawan dan Bu Widya. Nah ini orang tua tuh kadang egois ya, anaknya dikasih belakang nama bapak dan ibunya. Widiawan itu artinya Widya dan Pak Wawan, ngaten ya? Iya. Selamat untuk Ales, sudah Sidi, Tuhan berkati Bapak Ibu, boleh duduk. Kemudian Kayla Natalia Muntas, ini mungkin orang tuanya karena masih di luar kota dan Kayla ini ibunya berjuang sendiri karena bapaknya sudah kapundut ya, Kayla ya. Iya. Dan didampingi oleh budenya dan Pak D-nya, yaitu Mbak Rati dan Mas Martinus. Terima kasih, Tuhan berkati, nanti salam buat mamanya Kayla ya. Dipersilakan duduk. Kemudian Gabrielia Rosenari Octavia, monggo Pak Riki dan Ibu. Kan mas-mas semua ini yang baptiskan anaknya ya. Matur nuwun, Tuhan berkati. Kemudian ini jauh sekali Gita Sapira Bupati yang saya yakin orang tuanya harus naik pesawat dari Flores. Tapi saya yakin ada Bu Vina, monggo Bu Vina dan Pak Kris selaku orang tua dari SMK Mardikenya. Kita beri tepuk tangan untuk kita. Jauh-jauh dari Flores merantau, saya tidak bisa bayangkan seusia muda ini harus jauh dari orang tua. Tapi ternyata kemarin dia mengatakan, kalau dulu di kampung halaman saya tidak rajin ke gereja, di GKJ Purwokerto saya bisa rajin. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Vina dan Pak Kris. Kemudian ini dua orang di belakang, yang terakhir ini harus katekisasi online. Ya, terima kasih untuk COVID yang membuat kami bisa onlinean. Ebenezer Samudra Pangaksami dan Daniel Indrajati adik kakak, oleh karena itu Pak Bu Edi, saya mohon untuk bangkit berdiri. Nah, puji Tuhan ya. Setelah Eben bekerja di Kementerian Keuangan, apa Kak? Dirjen apa ya Mas Eben ya? Pajak, waduh, saya nggak berani ya, saya nggak punya MPWP gini. Enggak, saya ikut MPWP suami. Jangan dicari-cari ya Pak, malah ketawa saya. Kemudian Mas Eben ini bekerja karena jauh sehingga ikut katekisasinya online bersama dengan adiknya Daniel. Sudah cepat selesai ya Le, unsutnya Le ya. Tuhan berkati. Selamat Bu Edi dan Tuhan memberkati juga. Dan ini juga mamahnya berjuang sendiri karena
Pak Edi sudah beberapa waktu lalu dipundut oleh Tuhan. Bapak Ibu, itulah orang tua yang sudah luar biasa mendampingi, memberkati dan menyertai proses pembelajaran mereka dan proses mereka bergumul dengan iman. Saya yakin juga mereka akan terus berterima kasih kepada Tuhan dan kepada orang tua. Saat ini mereka akan menyampaikan ungkapan terima kasih. Silakan adik-adik, apa yang mau disampaikan lewat simbol bunga silakan diambil. Terima kasih buat ayah bunda dan setiap pribadi yang sudah mendampingi sampai sejauh ini. Mereka anak-anak yang bertumbuh terus di dalam kedewasaan. Mereka mengalami jatuh bangun. Mereka mengalami kelemahan-kelemahan. Tapi tempat yang menjadi tempat pulang yang paling indah adalah Bapak Ibu. Hadapan kalian ada Bapak Ibu, orang tua, pendamping yang selama ini setia. Dan mereka bukan pribadi yang sempurna, tapi merekalah yang Tuhan antar untuk menyertai dan menguatkan kalian. Saat ini, sampaikanlah ucapan terima kasih. Hampirilah mereka dengan cinta. Mari, datanglah kepada mereka. Selain bunga, mereka juga sudah menitipkan surat kecil di dalam bunga itu. Tidak hanya bunga yang mereka berikan, tetapi ada surat kecil yang dititipkan anak-anak Bapak Ibu. Jikalau sudah, anak-anak bisa kembali ke tempat, duduk di tempatnya masing-masing. Terima kasih buat para orang tua. Tuhan memberkati kalian dengan umur panjang dan kekuatan.
Mari kita perbarui akan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Dengan genggaman tangan pada dada kiri, kita bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Memang tidaklah mudah menggunakan akal dan pikiran kami sebagai manusia untuk memahami setiap peristiwa kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Sama halnya ketika peristiwa kenaikan-Mu. Jikalau sebagai manusia kami mengandalkan kemampuan kami, maka iman kami tidak akan dapat diteguhkan. Dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, Engkau terus akan mendampingi kami, memiliki keyakinan akan kuasa dan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kiranya itu teruslah yang Tuhan hantar dan Tuhan dampingi bagi saudara-saudara kami yang telah menerima baptis dewasa dan pengakuan percaya. Sertai perjalanan dan langkah mereka untuk setia dan seturut dengan firman Tuhan dan menjadi sarana kesaksian. Berkatilah orang tua dan pendamping, keluarga, agar mereka juga menjadi tempat pulang yang nyaman bagi saudara-saudara kami untuk mendapatkan keteguhan dan kekuatan dalam perjalanan hidup mereka. Kami juga meyakini dan percaya Engkau adalah Allah yang luar biasa, mendampingi saudara-saudara kami yang bergumul akan sakit penyakitnya. Engkau menyertai dengan kekuatan lewat makanan, minuman, dan obat-obatan serta pertolongan para medis. Kami berdoa untuk keluarga besar Ibu Bukit yang berduka karena orang tua ibu mereka tadi malam dipanggil oleh Tuhan. Kiranya seluruh keluarga, anak, cucu, bahkan buyut kami serahkan ke dalam tangan berkat-Mu. Dan setiap proses di dalamnya Tuhan hantar dan Tuhan dampingi. Kami juga percaya bahwa negeri ini ada dalam kasih dan kuasa Tuhan. Diberikan kekuatan dan anugerah lewat para pemimpinnya yang takut dan setia untuk membawa negeri ini pada damai sejahtera-Mu. Dan kami percaya juga bahwa setiap keluarga yang di dalamnya takut dan setia kepada Tuhan, mengalir damai sejahtera, dan membangun kehidupan relasi di dalamnya yang dikuatkan Tuhan menjadi sarana kesaksian. Berkati pergumulan ekonomi, relasi, bahkan kesehatan di dalam keluarga. Engkau juga yang mendampingi proses perjalanan pekabaran Injil lewat Yayasan Pendidikan YP3K, Panti Asuhan Siloam, dan juga Rumah Sakit Kristen Sinar Kasih dan Immanuel. Diberkatilah setiap kehidupan kami, anak-anak kami yang tahun ini mencari sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka yang masih terus berjuang Tuhan berkati, mereka yang sudah mendapatkan pendidikan tempat yang baik, kiranya mereka bertanggung jawab dan menjalani pendidikan dengan penuh ucapan syukur. Kami berserah kepadamu dan kami mengucap syukur di dalam Kristus yang kenaikannya kami rayakan. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah pada pagi hari siang hari ini ada persembahan 2 kali. Yang pertama persembahan mingguan dan yang kedua persembahan ucapan syukur atas baptis dewasa dan baptis sidi. Mari kita kumpulkan persembahan dengan diiringi nyanyian bersyukur Bapa. Dalam gentong yang digunakan untuk persembahan mingguan, dan kami akan mengadakan kantong yang banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, dan jangan terjadi di hidupku apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, berkasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
Saudara-saudara, yang bangkit, kita aturkan persembahan ini di dalam doa. Ya Allah Bapa Sorgawi, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami dapat beribadah pada hari ini. Bapa, kami juga bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar. Selipkan di dalam hati dan perasaan pikiran kami agar kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bapa, Engkau Allah yang kudus, kami bersyukur atas berkah dan anugerah yang Tuhan selalu berikan kepada kami. Atas waktu yang Tuhan sediakan bagi kami untuk mengumpulkan persembahan pada ibadah ini. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat-Mu di GKJ Purwokerto yang telah memberi persembahan pada ibadah ini. Berkati mereka, berilah kesehatan, sukacita, dan damai. Cukupkanlah Bapa segala kebutuhan hidup mereka agar tidak kekurangan. Hanya kasih dan pertolongan Tuhan saja yang kami harapkan. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengelola dan menggunakan persembahan ini. Ialah Roh Kudus-Mu yang akan menuntun membimbing mereka agar di dalam menggunakan persembahan ini sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Bapa, ampuni bila di dalam kami mengumpulkan persembahan ada dosa dan salah yang terselip di dalam hati dan pikiran perasaan kami. Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan di dalam Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Juga atas ajaran-Mu dengan doa Bapa kami yang akan kami pujikan bersama-sama. Amin.
Tetap dengan berdiri, mari kita pujikan nyanyian pengutusan dari PKJ 185, bait yang pertama dan yang kelima. Kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melawat orang terbelenggu. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan yang bangkit dan naik ke surga. Jadilah saksi bagi Kristus. Kami siap menjadi saksi bagi Kristus dalam perjalanan hidup yang kami lalui. Terpujilah Tuhan Allah kita. Kini dan selamanya. Pergilah dalam sukacita, ingatlah sabda Tuhan bahwa Ia terus berkarya dalam hidup saudara. Jalanilah hidup dalam rasa syukur, setialah melakukan panggilannya. Tuhan mengiringi hidup saudara dengan berkat-Nya. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya kita kembali berjumpa. Roh Kudus menyertai kita. Berkat tercurah dalam tiap karya. Berkat-Nya memampukan kita. Tangan Tuhan menuntunmu sampai nanti kita bertemu. Tuhan menggandeng erat tanganmu sampai nanti kita bertemu dalam Kristus. Amin. Haleluya, 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 haleluya.
utus kita ke dunia, kita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita melayani nama